Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang kalau udah mulai buka catatan, masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang salihah yang dirahmati Allah, mari pada pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama kita bisa duduk dalam majelis ilmu di tengah kesibukan para ibu, ngomong anak, ngomong putu, ngomong suami. Panjenengan bisa hadir dalam majelis ini dari tempat yang jauh, dari kesibukan di rumah yang begitu padatnya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majelis yang Allah banggakan. Di dalam hadis ya disebutkan Allah bangga-banggakan di hari kiamat siapapun yang hadir dalam majelis ilmu. Bahkan disebutkan para orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu adalah mereka orang-orang yang didoakan oleh seluruh alam semesta, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, bahkan sampai di langit. Ini adalah sebuah kemuliaan yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita rasakan. Semoga majelis ini benar-benar mendatangkan keberkahan untuk Ibu, Mas Moko juga, dan seluruh keluarga, dan kepada kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, pada para sahabat, murid-murid beliau, para tabi'in, murid dari para sahabat, tabi'ut tabi'in, murid dari muridnya para sahabat, dan kepada siapapun yang menegakkan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya untuk pertama kali bisa ikut silaturahmi dalam majelis ini. Majelis yang ganteng cuma 2 orang, yang lain cantik semua. Alhamdulillah ibu-ibu turut berbahagia dan berbangga dengan majelis Quran yang jenengan ikuti rutin setiap setiap pekan. Mungkin sudah sampai berapa kali satu pekan? 2, masya Allah, 2 kali. Dan sebagai semangat dari hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Guru dan murid, ustazah dan santriwati sama baiknya. Ini adalah jaminan, stempel dari Rasulullah SAW bahwa orang terbaik di dunia ini bukan siapa? Mereka yang punya duit banyak, mereka yang jabatannya tinggi, mereka yang bisa memberi ini dan itu, ibadahnya ini dan itu. Tapi ternyata jaminan dari Rasul, orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga ibu yang rahmati Allah, disebutkan di dalam hadis juga, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para sahibul Quran, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Sebelum masuk surga, Allah berkata kepada para sahibul Quran, orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, baca dan naiklah ke surga. Warattil, dan tartilkan, kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kamu mentartilkan bacaan Al-Qur'anmu di dunia. Jadi Allah sendiri yang berfirman Al-Qur'an, tapi dia sendiri yang pengen mendengar dari kita. Sehingga mumpung kita ini masih belajar, masih diberikan kesempatan bisa belajar, perbaiki bacaan kita. Karena nanti yang kita akan simakkan di hadapan Allah. Ya, warattil kama kunta turatil fid dunya, dan tartilkanlah Al-Quran sebagaimana engkau mentartilkan Al-Quran di dunia. Jadi bacaan qari'ah tadilah yang nanti akan dibacakan di hadapan Allah. Bacaan jenengan ya
itulah nanti yang akan dibacakan di hadapan Allah. Maka malulah kita saat nanti di hadapan Allah diberikan umur yang panjang sampai puluhan tahun, tapi bacaan panjang pendeknya masih keliru saat membaca di hadapan Allah. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada tenaga, kesehatan, manfaatkan untuk belajar Al-Quran. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqrauha. Kedudukanmu di surga, kata Allah, adalah di akhir ayat yang kamu baca. Nek bacaane kurkulhu terus, ya berarti kedudukan di surga ya rendah. Tapi kalau semakin banyak yang kita baca, ayat yang kita baca semakin banyak, surat yang kita baca semakin banyak, maka semakin tinggi kedudukan kita di surga. Maka ibu yang dirahmati Allah, bersemangatlah dalam belajar Al-Quran dengan ustadzah manapun yang baik, di waktu manapun, di masjid manapun, di majlis taklim manapun, ya, karena insya Allah selama belajar Al-Quran maka itu adalah kebaikan dan kebaikan. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tema yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini adalah tentang ilmu. Ilmu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah bagian paling penting di dalam agama ini. Bahkan Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib, ya, bagi seorang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Sehingga menuntut ilmu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah seperti kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, berzikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Dia adalah ibadah. Jenengan hadir di tempat ini sama seperti jenengan memenuhi kewajiban jenengan dalam menjalankan sholat, puasa, dan seterusnya. Bahkan ibadah berupa menuntut ilmu itu adalah inti dari segala ibadah. Dari ibadah apapun yang jenengan sebutkan, itu adalah lahir dari ilmu. Sehingga seseorang nyun sewu, dia bisa sholat karena apa? Karena ilmu. Dia tahu rukunnya, dia tahu wajib-wajibnya, dia tahu sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya sholat. Sehingga disebutkan orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka dipastikan ibadahnya tidak diterima. Apapun, ibadah apapun. Puasa misalnya. Kita tahu puasa ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatalnya. Dan semua ini adalah diawali dari menuntut ilmu. Sehingga disebutkan keutamaan orang yang ahli ilmu itu 1000 kali lipat daripada keutamaan orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang bisa beribadah karena siapa? Karena orang yang berilmu. Kalau orang cuma pandai beribadah, manfaatnya hanya untuk dia sendiri. Tapi kalau orang ahli ilmu, dia bisa ajarkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada anggota grup WA-nya, kepada orang yang lihat status WA-nya. Manfaatnya bukan hanya untuk sendiri, tapi manfaatnya ke banyak orang. Ini telepon. Jadi ini poin yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ilmu ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk hadir belajar ilmu. Sehingga di dalam Quran surat Thaha ayat 114 Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Jadi perintahnya adalah supaya Nabi Muhammad dan kita semua ya untuk berdoa, Rabbi ya Rabbku wahai Allah, zidni, tambahilah aku ilman, ilmu. Bukan tambahi duit, bukan tambahi apa? Ya, duniawi ya. Tapi diperintahkan untuk berdoa untuk tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Dan bagaimana ayat yang pertama kali turun atau bahkan disebut surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terkait masalah ilmu. Apa? Surat Al-Alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Masalah ilmu, baca. Bagaimana juga di dalam hadis atau dalam banyak doa-doa yang disebut dalam hadis, doa-doa tentang tambahan ilmu. Contohnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa diamalkan, yang bisa merubah tingkah laku kita. Maka Imam Syafi'i mengatakan, laisal ilmu ma hafidha innamal ilmu ma nafa'a. Bukanlah ilmu apa yang dihafalkan, tapi yang disebut ilmu adalah apa yang memberikan manfaat. Banyak orang dia titelnya tinggi, tapi perilakunya tidak seperti ilmu yang dia tuntut. Banyak orang yang dia sepertinya tamatan pesantren ini, tamatan majelis ta'lim ini, tapi perilakunya masih seperti orang tidak berilmu, maka dia ya berarti belum berilmu. Karena ilmu adalah ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya. Bagaimana juga disebutkan dalam sebuah kisah. Ya, ini asbab atau bagaimana Allah menceritakan tentang kejadian saat Nabi Musa. Nabi Musa itu orang yang pintar dalam berceramah, dan beliau orang yang sangat ahli ilmu. Kemudian beliau saat dia berceramah kepada umatnya dengan berapi-api, ya, kemudian umatnya ada yang bertanya, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau? Maka Nabi Musa mengatakan, tidak ada. Karena beliau merasa memang saat itu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang begitu banyak, sehingga beliau merasa bukan karena sombong ya, tapi beliau merasa ya saat ini saya yang paling berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Nabi Musa, ya. Dan kemudian mengingatkan bahwa di sana ada orang yang lebih berilmu daripada beliau, siapa? Nabi Khidir. Sampai di dalam Quran surat Al-Kahfi itu sampai diceritakan bahwa Nabi Musa saking semangatnya beliau ingin ya mencari ilmu lagi, ya, maka beliau kemudian cari itu siapa yang namanya Khidir itu dalam rangka untuk belajar. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi pun mereka belajar, orang-orang soleh mereka belajar, siapapun dari umat sebelum kita mereka belajar terus-menerus, tidak hanya saat mereka kecil, tapi bahkan sampai tua, bahkan sampai menjelang meninggal, bahkan saat sakit-sakit pun mereka berangkat untuk thalabul ilmi. Sehingga disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudian dia jalan menuju ke surga. Untuk melakukan suatu ibadah, semua orang meniti jalan, menempuh suatu jalan. Jangan mau ke masjid, jalan. Jangan mau ke silaturahmi, tilik orang tua, jalan. Menengok orang sakit, jalan. Mau haji, mau umroh, jalan. Artinya ini perjalanan yang kadangkala mengeluarkan biaya yang kadangkala lebih banyak. Tapi Allah memilih dari sekian ibadah itu, jalan yang diberikan kemudahan menuju surga adalah jalan menuntut ilmu. Sehingga nyun sewu kadangkala ketika kita menuntut ilmu itu banyak sekali tantangannya. Tantangannya misalnya kita meluangkan waktu. Tantangannya kadangkala ustadzah yang mungkin galak. Enggak tahu kalau Bu Ani saya galak enggak ya? Oh, enggak, sayang. Ustadznya yang galak. Ya, misalnya. Sekarang saya galak kayaknya. Atau kadangkala diganggu oleh mungkin kesibukan jualan, ya, atau teman yang kurang menyenangkan, atau menahan rasa ngantuk. Ya. Banyak sekali tantangannya. Kenapa? Memang pahalanya besar sekali, surga. Sehingga kalau kita silaturahmi, kita haji, kita umroh, kita ke masjid, ini tantangan ini sebetulnya nggak ada. Orang haji seneng, orang umroh seneng, capeknya kayak apapun seneng. Tapi kalau thalabul ilmi kadang-kala nggak senang, kadang-kala capek, ditegur oleh ustadz atau ustadzahnya dalam baca misalnya huruf sin misalnya,
sin, shin, sin, sot. Sesuk ora mangkat meneh. Ada ya. Oh, itu luar biasa. Memang wajar. Karena memang enggak mudah. Ya. Istiqomah thalabul ilmi itu enggak mudah. Ya. Kadangkala bukan hanya santrinya, kadangkala ustadznya, kadangkala ustadzahnya. Di masjid-masjid TPA Nyun Sewu, banyak orang yang ketika sudah menikah harusnya semakin semangat dia dalam ngajar, tapi apa yang terjadi? Setelah nikah sibuk dengan keluarganya, ora ketok nang masjid meneh. Tantangan. Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi ibu-ibu kalau mau berangkat taklim, mau belajar ummi, mau belajar seperti majelis ilmu ini, pokoknya semangat dari rumah itu surga. Saya sibuk, baru mau berangkat, misalnya ada yang mau beli di tokonya, Bu, saya ke toko ya, ini saya mau ngelarisin jenengan. Ini godaan. Pas mau berangkat anaknya nangis, pas mau berangkat suaminya nangis. Betul. Malah seneng bojone. Ya. Ini semuanya tantangan. Karena ini adalah apa? Pahalanya berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian disebutkan juga kemuliaan ilmu yang lain di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Udah kita lihat aja lah di sekitar kita. Orang yang berilmu itu jangan sampai di akhirat ya. Di dunia saja derajatnya lebih tinggi. Enggak usah dia mengatakan saya berilmu, tapi orang sekitarnya sudah menganggap dia orang yang derajatnya lebih dari yang lain. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, pastikan kita sebagai seorang thalibul ilmi, minimal sebagai penuntut ilmu. Syukur bisa lebih dari itu menjadi pengajar ilmu. Kalau dua-duanya enggak bisa juga, minimal para pencinta ahli ilmu. Minimal. Ya. Ada beberapa orang yang dia memang sangat sibuk sekali, enggak bisa hadir dalam majelis taklim. Minimal dia support. Ya nyegui, mungkin menyiapkan snacknya atau memberikan andil apalah. Minimal paling minimal adalah mencintai, tidak membenci para thalibul ilmi atau penuntut ilmu. Kemuliaan dalam hal masalah menuntut ilmu ini banyak sekali dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Allah sampai menyamakan orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa sebagian dari setiap kelompok di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali kepada mereka agar mereka menjaga diri. Nah, jadi ini teguran Allah SWT saat para sahabat semuanya pengen berjihad, semuanya pengen berperang di jalan Allah. Kemudian Allah tegur, jangan semuanya berperang. Ada sebagian hendaknya golongan kalian yang tafaqquh fiddin, belajar ilmu. Duduk, memang belajar ilmu itu enggak begitu keren. Ya, duduk lesehan. Kadang kita hanya memegang satu kitab, ya. Dan mungkin kadang-kala kita tersembunyi, enggak seperti orang yang berperang di jalan Allah, yang dia kelihatan, yang dia hasilnya langsung kelihatan. Sekali berangkat pulang kelihatan menang dan kalahnya. Tapi kalau orang menuntut ilmu, ya demikian. Kadangkala dia tersembunyi, kadangkala dia hanya duduk diam, berjam-jam, membuka satu kitab, membuka satu buku, menyelesaikan bab ini, bab itu. Maka ibu yang rahmati Allah, kenapa di Indonesia ini banyak sekali pesantren-pesantren yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini uniknya ya, Indonesia ini kalau mau saya katakan ini mungkin satu-satunya negara yang pesantrennya paling banyak. Ya, kadang banyak orang itu suka mengeluhkan keadaan bangsa ini, padahal bangsa ini bangsa yang besar. Kita jumlahnya itu lebih banyak daripada bahkan kaum muslimin di Mekah sekalipun.
Kaum muslimin di Madinah bahkan di Jazirah Arab, kita ini lebih besar daripada mereka. Karena apa? Karena di sini majelis ilmu banyak sekali. Pesantren-pesantren tahfidz, masya Allah. Sekarang bukan hanya pesantren, bahkan rumah-rumah tahfidz. Bahkan kadang-kala di masjid-masjid sudah ada program-program tahfidz. Kalau misalnya satu RT aja ada satu hafidz, makin barokah Indonesia ini. Kemarin bagaimana kita dikagetkan dengan banyak para adik-adik yang mereka lomba di luar negeri dan mereka menjuarai hafalan Al-Qur'annya, bahkan mengalahkan dari peserta dari orang-orang Arab sekalipun. Luar biasa. Keberkahan dari majelis ilmu negara ini luar biasa. Dan izin mudah. Saya di Mesir, meskipun Mesir itu orang Indonesia itu kayaknya Mesir itu luar biasa, tapi di Mesir pengajian Sabtu pagi duduk seperti ini nggak boleh tanpa izin dari pemerintah. Dan yang ngisi harus orang, ya istilahnya kalau di sini Kementerian Agama. Nggak boleh orang umum kemudian ngisi pengajian, nggak boleh. Ini Mesir loh. Kumpul-kumpul pengajian seperti ini. Saudi bahkan juga. Saudi itu pengajian harus ada izin, dan yang memberikan pengajian harus ustaz-ustaz yang diizinkan oleh pemerintah. Ya, kadang-kala saya kalau ibu-ibu yang pernah umroh atau haji bermajelis taklim di Masjid Nabawi, kemudian ada askar-askar, ya, ngusir. Ya. Karena memang aturannya negara sana sangat ketat sekali. Untuk pengajian tidak semudah di Indonesia. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat ya kita bisa bermajelis ilmu. Kemudian juga disebutkan ya bagaimana orang-orang yang belajar ilmu ini mereka senantiasa didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-haut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka mendoakan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mengajarkan kebaikan. Ya, artinya ketika kita diminta untuk memberikan nasihat, ya, secapek apapun atau sesibuk apapun, kita ingat hadis ini. Bagaimana Allah, bahkan penduduk langit dan bumi, bahkan para malaikat, sampai ikan di dalam lautan, mereka bersolawat, artinya mendoakan. Ya, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang memiliki ilmu. Disebutkan oleh para ahli tafsir, kenapa disebut sampai ikan di dalam lautan? Karena makhluk Allah yang sangat jauh dari kemaksiatan itu ikan. Ikan ini di tempat laut yang dimana jarang di sana orang-orang atau manusia menembus ke sana, sehingga jauh dari kemaksiatan. Artinya doa-doa mereka pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang ada di daratan. Maka ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak bisa menjadi muallimul khair, tidak bisa menjadi pengajar kebaikan kepada orang lain, nggak bisa jadi guru, nggak bisa jadi ustadzah, minimal kita ini jadi para pelahir, ya, pelahir para pengajar kebaikan. Masukkan anak kita ke pesantren. Kalau nggak mau di pesantren, yang minimal kita ngundang guru privat atau ustadzah ke rumah kita, atau minimal ya kita ajak anak kita ke TPA, ya, dalam rangka ikhtiar anak-anak kita itu menjadi muallimul khair, pengajar kebaikan, karena akan didoakan oleh seluruh makhluknya Allah SWT. Kemudian pertanyaan berikutnya, ilmu apa yang kita pelajari? Ini yang sering dimasalahkan. Ilmu apa yang kita pelajari, Ustaz? Sekian banyak ilmu agama yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, mana ilmu yang paling penting, utama kita pelajari? Kita sampaikan, ilmu itu, dalam menuntut ilmu itu ada 3 hukum. Tergantung dari ilmu yang akan kita pelajari. Pertama, ilmu yang hukumnya menuntut ilmu yang hukumnya adalah wajib. Dan wajibnya ini adalah wajib ain atau fardu ain. Kemudian yang kedua, ilmu yang kita mencarinya atau menuntutnya
hukumnya fardu kifayah. Ya wajib, tapi kalau ada yang sudah melakukan, maka yang lain gugur kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang hukumnya sunnah. Sunnah-sunnah saja. Kita balik ke awal. Ilmu yang fardu ain, yang semua jenengan harus tahu. Itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu akidah. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu terkait tentang kabar-kabar akhirat, ilmu tentang keyakinan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah akidah ini kita harus benar-benar final dalam belajar. Zaman sekarang bagaimana banyak ajaran-ajaran sesat di luar sana yang kadangkala menjadikan akidah kaum muslimin menjadi lemah. Ada ajaran liberalisme, ada ajaran sekulerisme atau pluralitas beragama, menganggap semua agama benar, ya. Liberal mentafsirkan Al-Qur'an dan hadis sesuai akalnya masing-masing, ya. Memahami Al-Qur'an dan hadis, memahami sesuai pemahaman dari hawa nafsunya sendiri. Ini membahayakan. Sehingga dalam masalah akidah ini, ya, jenengan harus banyak belajar. Bisa melalui YouTube mungkin, ya, para asatid yang saya kira ibu-ibu sudah paham, asatid yang berpaham salafus saleh, berpaham sesuai pemahaman para sahabat. Kemudian jenengan juga bisa membaca buku-buku tentang akidah. Atau mungkin jenengan bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu yang terkait masalah akidah. Tentang di manakah Allah, tentang bagaimana sifat-sifatnya Allah, tentang bagaimana perbedaan agama kita dengan agama yang lain, masalah tauhid. Saya sering sampaikan bagaimana kita ini sangat bersyukur menjadi seorang muslim dan muslimah. Karena Islam yang kita anut itu sangat berbeda dengan agama lain. Perbedaan paling mencolok adalah bahwa Islam kita menyembah pencipta alam semesta. Sementara agama yang lain menyembah makhluk dari para pencipta. Mungkin kemarin ada yang buka YouTube di India itu, ada agama yang menyembah nyun sewu tikus. Ada yang menyembah sapi. Ada yang menyembah berhala, mereka buat berhala, mereka sembah sendiri. Ya. Di Cina yang katanya maju, ya, agamanya menyembah matahari, menyembah makhluknya Allah, menyembah api. Ada yang menyembah pohon, menyembah keris, menyembah samudra, menyembah langit. Islam menyembah Tuhan yang mereka sembah. Tuhannya yang mereka sembah. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan semuanya. Ini pertama, keunikan dan keistimewaan agama kita, menyembah Allah pencipta semuanya ini. Kemudian yang kedua, agama ini menyuruh kita untuk menyembah hanya Allah saja, tanpa perantara, tanpa sekutu. Di mana agama yang lain Tuhannya banyak sekutu. Ada yang Tuhannya 2, ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya sampai setiap tempat ada Tuhan. Gunung ada Tuhan, ya, langit ada Tuhannya, bumi ada Tuhan. Bermacam-macam Tuhan mereka. Ada dewa ini, dewa itu. Kita satu saja, Allahu Ahad. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka bertanya, "Ya Muhammad, sif lana man rabbuka." Hai Muhammad, gambarkan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang kita kenal adalah surat yang kekuatannya, atau kalau orang baca surat ini maka sama aja membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Yaitu surat apa? Surat Al-Ikhlas. Allah langsung menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakan hai Muhammad, Allah itu Esa.
Mana agama yang Tuhannya Esa? Tidak ada. Kecuali Islam. Ini tentang tauhid. Tentang tauhid. Dan ini hendaknya kita senantiasa bermohon kepada Allah. Semoga tauhid ini benar-benar menghujam ke dada kita, kepada keluarga kita, kepada keturunan kita. Sampai hari kiamat. Mohon berdoa kepada Allah. Ibu-ibu berdoa. Ya Allah, jadikanlah seluruh keturunanku muslim muslimah, mukmin mukminah hingga hari kiamat. Doakan itu. Minta kepada Allah jangan ada satupun dari keturunan kita yang murtad. Karena ini sebuah nikmat. Seseorang itu kalau sudah Islam, maka dia pasti ada jaminan masuk ke dalam surga. Ada yang mampir-mampir neraka sebentar lah. Ya. Tapi jaminan masuk surga itu pasti ketika seseorang meninggal dalam keadaan muslim. Maka ada orang yang mengatakan, apa itu seseorang yang husnul khotimah itu, Ustaz? Saya sampaikan, orang yang husnul khotimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan muslim. Mudah saja. Dia sampai akhir hayatnya kok masih Islam, husnul khotimah. Makanya kalau orang yang layat itu tidak boleh kemudian dia membuka aibnya. Banyak orang yang bertanya, Ustaz, kalau orang gantung diri itu disolatkan enggak? Saya bilang, solatkan. Gantung diri memang dosa. Tapi dia muslim. Dia memiliki amal soleh yang itu luar biasa. Besarnya. Bahkan dibaca tadi dalam yang dibaca oleh Qari'ah tadi. Bagaimana agama ini diberikan amanah kepada gunung, kepada makhluk. Mereka menolak. Hanya umat Islam yang mau. Manusia yang mau. Islam itu terlalu besar untuk kita muliakan jika ada pada seseorang. Sebesar apapun dosanya, dia seorang muslim. Dia sedulur kita, dia adalah hambanya Allah SWT. Ada orang kadang-kala ya malas-malasan ya, dalam ngaji, malas-malasan dalam ini dan itu. Selama dia muslim, maka insya Allah kita doakan husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini adalah ilmu yang pertama yang wajib kita bahas. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih, yaitu bagaimana kita memahami perbuatan seorang mukallaf atau orang yang sudah dibebani syariat. Ya. Jadi fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum perbuatan dan perkataan seorang mukallaf. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya, Ustadz apa hukumnya misalnya asuransi. Nah itu berarti kita cerita ilmu fikih. Ustazah apa rukun dari wudu. Nah ini berarti kita cerita tentang fikih. Dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah kita bisa sesuai dengan petunjuknya Rasul kalau kita belajar ilmu fikih. Contoh misalnya, ibu-ibu sholat tidak membaca Al-Fatihah. Ikhlas karena Allah. Khusyuk sampai nangis-nangis. Diterima nggak sholatnya? Nggak terima. Karena apa? Nggak ngerti fikih. Nggak ngerti ilmu fikih itu. Bedanya dengan akidah apa? Akidah itu keyakinan. Keyakinan, jadi nggak kelihatan. Kalau fikih, itu tentang perbuatan. Jadi kelihatan. Maka bisa jadi ada orang yang akidahnya benar, tapi fikihnya salah. Atau sebaliknya. Ada orang yang fikihnya benar, sholatnya benar, tapi akidahnya salah. Maka penting, akidah penting, fikih juga penting. Coba Bu, rukun dari wudu itu ada berapa? Jangan kan berkali-kali wudu. Wis hafal sementing wudu Ustaz. Ya tapi kan jangan harus bedakan ini yang wajib, ini yang sunnah. Jangan sampai ada orang yang melakukan sunnah tapi malah wajibnya ditinggalkan. Sehingga misalnya kita melaksanakan suatu ibadah, kita harus benar-benar misalnya prioritaskan mana yang rukun daripada yang sunnah. Misalnya wudu, pertama yang rukun dari wudu yang harus ada dalam wudu itu pertama apa? Niat itu harus. Nah, niat. Supaya terbedakan kita itu sedang wisuh apa ibadah gitu ya. Ya. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang kadang-kadang karena salah
dalam hal ini dia masuk ke ruang wudhu, kemudian dia langsung mengambil hand sanitizer atau sabun cuci tangan, kemudian dia langsung berwudhu. Ini hati-hati, karena dia akan mencampur niatnya. Niatnya dia hanya bersih-bersih tangan terus langsung ke wudhu, nggak boleh. Ya. Bolehnya gimana? Ya bolehlah dia mencuci tangan, tapi setelah itu dia harus hadirkan niat ketika dia mau berwudhu. Apalagi kalau jenengan belajar tentang pembagian air yang boleh dipakai untuk berwudhu. Ada air yang namanya air suci, ya, mensucikan. Tahir mutahhir. Ada air yang suci dan tidak mensucikan. Air sabun itu suci, mensucikan enggak? Enggak. Boleh untuk berwudu enggak? Nah, enggak boleh. Ini hati-hati. Jangan masuk ke masjid ada sabun, jangan cuci, boleh cuci, tapi ketika jangan mau berwudu harus mengulang niat untuk berwudu, tangan sudah enggak ada sabunnya lagi. Karena air sabun adalah air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Itu sederhananya itu. Jadi misalnya pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah. Berkumur itu wajib enggak? Enggak, sunnah dia. Mencuci telapak tangan wajib enggak? Sunnah saja. Jadi yang wajib adalah membasuh wajah. Kemudian apa lagi? Mencuci tangan. Tangan kanan dan kiri sampai siku. Ustadz, kalau lengan baju saya sempit, boleh nggak cuma sampai setengah lengan? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ya. Aduh Bu nyun sewu, ya. Harus sampai siku. Benar-benar harus sampai siku, itu artinya harus lewat siku. Ketika jenengan ditelepon orang, Bu, sampai mana? Oh, kalau sampai dugi Bantul. Ketika jenengan mengatakan saya sampai Bantul, berarti jenengan sudah masuk Bantul, ya kan? Maka demikian juga sampai siku itu berarti harus lewat dari siku, nggak cuma pas siku, betul, harus dilewatkan. Misalnya ini. Rukun berikutnya apa misalnya? Ya, mengusap kepala. Ya, mengusap kepala yang diusap itu seberapa? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, yang penting sudah ada yang terusap itu sudah sah. Karena memakai bahasa keumuman orang, saya usap kepalanya, berarti nek jenenge mengusap kepala ora dulu. Nah, kan? Mengusap sedikit aja sudah disebut sebagai mengusap. Ya, memang afdolnya semuanya ke belakang terus ke depan lagi. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, ada yang sudah terusap maka sudah sah. Berbeda dengan ini tadi. Kalau ini membasuh, namanya membasuh harus semuanya. Kemudian kaki. Kaki itu sampai mata kaki. Artinya sampai mata kaki berarti harus dilebihkan sampai atas mata kaki. Hati-hati dengan tumit. Ya, tumit ini adalah anggota tubuh yang suka terlewat. Apalagi tumit yang kayak negara Afrika. Pecah-pecah. Ya, itu harus konsentrasi jenengan dalam menggosoknya. Ya, harus benar-benar basah sampai retakannya. Ini dalam masalah membasuh kaki. Kanan ya, kiri ya. Kemudian rukun yang terakhir apa? Yaitu tertib. Atau harus urut. Misalnya, ada seseorang selesai wudhu, kemudian ada yang menegur, Bu, kok sikutin jenengan tasih garing? Apa yang jenengan lakukan? Mengulang dari awal. Gak cukup jenengan terus nelesi. Karena berarti tidak urut. Ya, tidak urut. Atau misalnya kalau anaknya jenengan tanya misalnya, Bu, lah kok tumitin jenengan tasih garing? Apa yang jenengan lakukan? Enggak perlu mengulang. Kenapa? Karena kaki adalah yang terakhir, tinggal menyempurnakan. Maka seperti itu. Itu masalah fikih luar biasa. Banyak sekali ya apa yang bisa dibahas tentang masalah fikih. Dalam rukun masalah salat, rukun salat. Saya sering kelihatan ada beberapa orang kalau telat salat itu langsung begini. Imam sudah sujud, beliau langsung dusul Allahu Akbar. Ada enggak yang seperti itu? Jadi imam sudah ruku, terus ada jamaah yang terlambat, dia langsung takbir Allahu Akbar. Letak salahnya di mana?
Iya. Dia mungkin menganggap itu takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihramnya sambil ruku. Padahal syarat dalam fikih ya, syarat bahwa membaca takbiratul ihram itu dalam keadaan qiyam, berdiri. Letak takbiratul ihram adalah ketika berdiri. Sehingga seharusnya ketika seseorang itu terlambat, maka apa yang harus dilakukan? Ya, ketika imam sudah ruku, maka jenengan harus Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Engkau telat, Mas. Ya, telat garek nambah, ya. Tidak ada Allah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak menyia-nyiakan amalan kita. Artinya kita terlambat pun mendapatkan pahala. Bermasalah ketika kita melakukan suatu sholat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholat kita malah nggak diterima. Lebih baik terlambat, lebih baik kita tidak sempurna bersama dengan imam pahalanya, tapi kita mendapatkan pahala. Ya, karena tentu beda ya antara orang yang sholatnya itu dia di saf pertama atau sholatnya orang yang tidak terlambat dengan orang yang terlambat. Dia pahalanya berbeda-beda. Ya, maka sampai ada sindiran di dalam hadis, ada beberapa orang di akhirat nanti yang dia itu aslinya masuk surga, tapi gara-gara ketika di dunia itu senengnya telat. Ya, apa-apanya pokoknya telat. Sholat telat, ngaji telat. Apa-apa telat. Al-mutaakhirin dalam hadis disebut orang yang senengane telat, aslinya masuk surga, tapi Allah akhirkan dia masuk ke dalam surga. Jadi jangan suka saya nggak nyindir siapa. Saya hanya cerita tentang masalah sholat ini. Kalau sholat itu jangan terlambat. Allahu Akbar, langsung jenengan langsung berwudu, langsung kalau nggak ke masjid langsung sholat di rumah. Karena sholat ini benar-benar ibadah yang harus kita prioritaskan. Karena memang dunia ini adalah kita melakukan sholat dan menunggu sholat berikutnya. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian masalah fikih tentu banyak sekali yang bisa dibahas. Dan kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kita ini banyak sekali guru, baik ustadz ataupun ustadzah yang fikihnya berbeda-beda. Gimana? Bisa jadi saya nyampaikan seperti ini, nanti ada ustadz lain menyampaikan rukun wudu nggak seperti itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad memasukkan berkumur itu bagian dari rukun. Nanti mungkin ada ustadz yang dia memakai dalil dari Ibnu Qayyim, loh Ustadz Rahmanto kemarin bilang berkumur nggak rukunnya wudu, kok ini malah rukun. Nanti jangan sampai ada yang bingung. Atau kemudian tadi, ya takbiratul ihram tidak harus berdiri. Ketika mau rukuk pun, mungkin ada pendapat seperti itu, boleh-boleh saja. Maka di sini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang jenengan harus lihat, ya, dalami tentang 5 langkah memahami perbedaan. Ini saya share berkali-kali karena ini sangat penting. 5 langkah dalam menghadapi perbedaan dalam masalah fikih. Langkah yang pertama, memilih pendapat yang paling kuat atau yang paling rajih. Ya. Misalnya ada pendapat syekh ini dibandingkan dengan pendapat syekh ini. Ulama ini dengan ulama ini, ustadz ini dengan ustadz ini. Maka jenengan lihat mana yang paling kuat dari 2 dalil yang mereka kemukakan. Saya tahu pikiran jenengan apa? Le milih pripun ustaz. Ketoke mau yakinkan kabeh gitu. Maka langkah yang pertama ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya ilmu. Para mujtahid, para ulama. Para ulama saja yang bisa menempuh langkah yang pertama ini. Artinya orang awam tidak mungkin bisa memilah dalil mana yang lebih kuat daripada dalil yang lain. Pendapat mana yang paling rajih daripada pendapat yang lain, tidak bisa. Maka kalau jenengan tidak bisa di tahapan yang ini, maka tahapan yang berikutnya. Makanya kadang suka heran juga ada beberapa orang yang mengatakan, menurut saya pendapat yang paling kuat adalah, loh, jenengan itu siapa? Ya.
Kita ini bukan seorang ahli ilmi, nggak bisa kita membandingkan pendapat antara pendapat satu dengan apalagi itu pendapat para alim. Ya, pendapat alim kemudian kita nilai ini lebih kuat, ini lebih lemah, nggak bisa. Maka langkah yang berikutnya yang kedua adalah mengambil pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama. Ini langkah yang berikutnya kalau kita nggak bisa memilih yang mana yang paling kuat. Mayoritas atau biasa disebut sebagai jumhurul ulama. Pendapat jumhur apa? Tentang masalah rukun-rukun sholat misalnya. Tentang masalah jilbab misalnya. Tentang masalah riba misalnya. Cari pendapat paling banyak dari ulama. Kemudian ibu-ibu mungkin ada yang mikir lagi. Aku lo mboten ngertos Ustaz niki ulama sing mayoritas napa sing mboten mayoritas. Memang repot orang yang tidak fokus dalam belajar kitab. Kita nggak ngerti. Maka langkah yang kedua ini banyak sekali orang yang kebingungan juga. Banyak juga yang kebingungan yang kedua. Maka langkah yang berikutnya adalah langkah yang ketiga. Yaitu apa? Memilih dari dua pendapat ini mana ulama yang paling alim, yang paling warok, yang paling baik ibadahnya daripada yang lain. Misal, jenengan di masjid jenengan ada dua ustadz. Ustadz satu mengatakan hukumnya A. Ustadz yang satu mengatakan hukumnya B. Maka jenengan milih pendapat yang mana? Dalil mana yang paling kuat nggak ngerti. Apakah ini pendapat mayoritas atau bukan, jenengan nggak ngerti. Maka jenengan lihat saja. Mana dari dua ustadz ini yang paling alim. Orang alim itu apa? Dia ibadahnya gimana? Dia dengan keluarganya gimana? Dia tingkah lakunya ketika berjamaah dengan jamaah bagaimana? Dilihat. Karena banyak orang yang ahli ilmu tapi tidak sesuai ilmunya dengan amalnya. Maka pilih mana yang paling warok. Makanya saya itu malah suka dengan mbah-mbah kiai simbah-simbah di kampung-kampung yang masya Allah ibadahnya luar biasa itu. Nasihatnya itu kadang-kala cuma satu kalimat, dua kalimat, tapi rasanya itu nancep. Karena tadi ya dia berdakwah dengan hati. Enggak kayak kita yang sekarang ya kadang-kala hanya mengandalkan ilmu, tapi kadang-kala apa? Kita tidak sesuai amalnya. Maka pilih dari pendapat ya dua orang ini adalah siapa yang paling warok, paling baik agamanya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita tidak tahu, apalagi ini ustadznya, ulamanya bukan sekampung dengan kita, nggak ngerti, nggak ngerti, yang paling alim orang ngerti mas. Maka langkah yang berikutnya yang keempat, nah ini ya, langkah yang keempat adalah memilih pendapat yang paling hati-hati. Ya, memilih pendapat yang paling hati-hati. Ya. Jadi misalnya pendapat yang satu mengatakan haram, pendapat satunya memakai pendapat yang makruh. Maka jalan mana yang paling jalan pilih? Yang haram saja, hati-hati. Seandainya itu tidak menyulitkan. Kemudian ada yang tanya ke saya, Ustaz hukumnya makan daging buaya. Daging buaya itu hukumnya gimana Ustaz? Di sana khilaf Bu Ibu. Ada perbedaan pendapat luar biasa dalam masalah buaya. Ada yang mengatakan halal dengan dalil bahwa semua hewan air halal. Ya. Tahuru ma'u wal hildu maitatuhu. Rasulullah bersabda, hadis masyhur ya. Air laut atau air itu adalah bisa dipakai untuk bersuci. Dan semua makhluk bahkan bangkai yang ada di dalamnya, artinya makhluk yang sudah mati tanpa disembelih pun halal. Maka dia mengatakan, lah itu kan buaya kan makhluk laut, halal dong, halal. Kemudian pendapat yang lain, ulama mengatakan haram. Dia itu sebenarnya bukan makhluk air katanya. Kadang-kala dia bisa di daratan bisa hidup dan dia bertaring. Maka dilihat keharaman buaya dari taringnya. Bukan karena dia sebagai makhluk airnya, tapi dari
taringnya, sehingga kemudian mengatakan haram. Maka dari dua pendapat ini, mana yang kita pilih? Ya, pilih yang hati-hati saja. Ngopo mangan boyo. Sing penak akeh ini. Ada misalnya kita di jalan, misalnya nemu mangga atau nemu buah atau apa, kita nggak jelas ini punya siapa. Jangan buru-buru langsung, waduh rezeki. Bisa jadi halal karena memang ada hadis ya, segala benda yang di jalan itu halal selama ya, itu tidak ada pemiliknya. Ya, misalnya buah-buahan apalagi yang tidak ada nilai, tidak ada nilai ya, saya kira misalnya kayak permen atau uang yang murah ya, mungkin 500 ribu rupiah itu boleh kita miliki. Tapi kalau orang yang berhati-hati, lebih baik tinggalkan saja. Untuk menjaga supaya apa? Tidak ada makanan yang haram sekecil apapun yang masuk ke dalam perutnya. Ini pendapat seperti itu. Tapi ibu-ibu yang rahmati Allah, langkah yang keempat ini kadangkala juga ada yang kesulitan. Ya. Maka ada langkah kelima, artinya begini, kalau milih yang haram kok rasanya angel banget Ustaz. Ya. Ini misalnya kepiting. Kepiting itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kalau memilih pendapat atau langkah yang keempat ini, maka jenengan ninggalkan kepiting. Allah koyo ora ono liyane wae. Lah haram tak milu sing haram wae. Akhirnya jenengan ngences terus. Wah, kula niku nyidami kepiting Ustaz pripun iki ya. Jangan kesulitan misalnya, atau jenengan misalnya pemilik rumah makan jual kayak gini, mesti banyak orang yang minta. Maka kalau langkah yang keempat ini sulit, maka lihatlah langkah yang kelima. Langkah kelima apa? Yaitu memilih pendapat yang mudah. Nah, ini penak ya. Dasarnya apa? Innad dina yusrun. Agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru. Rasulullah mengatakan, permudahlah, jangan persulit. Tapi memilih pendapat yang mudah ini bukan atas dasar hawa nafsu, tapi atas dasar dalil tetap. Okay? Niki haram, niki halal pun kalau halal mawon sing penak kok. Mboten nggih. Memilih pendapat yang mudah kalau menjalankan pendapat yang tadi sebelumnya itu sulit. Nah, ini inaddina yusrun. Jadi boleh kita itu mengambil pendapat yang mudah selama sudah melewati 4 langkah sebelumnya. Jangan langkah pertama enggak dilihat sampai ketiga keempat langsung bablas langsung langkah kelima. Wis aku sing gampang-gampang wae lah. Ada misalnya beberapa orang yang kadang-kala karena hawa nafsunya dia kemudian menyepelekan syariat-syariat. Waliyadzubillah. Ibu yang dirahmati Allah, langkah yang terakhir, seandainya langkah kelima ini pun sulit, kita enggak ngerti misalnya dua-duanya mudah. Iki makruh, iki haram, ini kita gampang kabeh, aku gampang lah masalah iki. Iki wajib, iki sunnah, tapi aku iso. Ya. Misalnya tentang masalah sholat witir. Sholat witir para ulama beda pendapat hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Hukumnya nopo Ustaz? Nek kula nderek sing sunnah, Bu. Ada yang satu mengatakan nek saya nderek sing wajib. Nek jenengan pripun? Kula gampil kok. Alhamdulillah setiap malam saya sholat witir. Saya tidak ada kesulitan karena sudah terbiasa sejak kecil misalnya seperti itu. Maka ibu yang rahmati Allah, kalau seandainya kita langkah yang kelima ini juga tidak bisa mengikuti, maka langkah yang berikutnya adalah memilih mazhab setempat. Tempatnya jenengan di sini mazhabnya apa? Udah ikuti aja. Ya. Apa yang disampaikan di masjid jenengan apa? Kalau dia punya dalil, sudah ikuti itu aja. Makanya ini sebentar lagi mau Idul Adha. Ada yang 29, ada yang 28. Dipastikan Idul Adhanya berbeda nanti. Okay. Karena ketinggiannya hilal nanti diperkirakan hanya 1 derajat. Sehingga Muhammadiyah pasti tanggal 28. Pemerintah karena minimal ketinggian hilal adalah 3 derajat, dipastikan pasti tanggal 29. Dan banyak orang mengatakan dua-duanya pakai hisab. Ya. Cuma pakai derajat kok ya. Dua-duanya pakai hisab. Kula nderek sing pundi Ustaz?
pun jenengan kalau 5 langkah tadi tidak bisa mengikuti, sulit dalam menjalankan, ya sudah, ikut mazhab setempat. Kemarin pas Ramadan kebetulan jamaah kita ya kadangkala ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Saya peringatkan, Bapak Ibu pokoknya tengeriki mboten nonton NU Muhammadiyah. Semuanya harus ikut sini. Mazhabnya Saudi yaitu mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Karena saya jumpai waktu haji itu pernah ada beberapa jamaah tidak mau sholat subuh ke masjid. Gara-gara apa? Di Masjidil Haram nggak ada kunut. Gara-gara kunut. Tuh berserius, betul-betul sholat di hotel, bikin jamaah sendiri di hotel, hanya dengan dalil kenapa? Di masjid nggak ada kunut. Padahal ini para ulama mengatakan, kalau kesulitan 5 langkah tadi, ikut mazhab setempat. Seandainya dia di Indonesia bermazhab Syafi'i, ya di sana harus mengikuti mazhab setempat Hambali. Pokoknya dihilangkan semua ego saat kita tidak bisa menjalankan syariat agama ini dengan mudah di tengah masyarakat kita. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah, ini berbeda kalau misalnya di suatu tempat yang di situ sudah bisa saling memahami perbedaan para antar mazhab, monggo saja. Saya di Mesir itu, kalau di Mesir mazhab itu bahkan di kampung-kampung tertentu. Ya, misalnya kampung ini mazhab Syafi'i, kampung ini mazhab Abu Hanifah, kampung ini mazhab Maliki. Pernah saya diajak ke kampung mazhab Maliki, mereka pakai kunutnya sebelum rukuk. Ya, jadi selesai baca surat, mau rukuk itu kunut. Ya, mazhab Maliki seperti itu. Ya. Misalnya juga kalau jenengan yang pernah ke Masjidil Haram, di sana pakai mazhab Hambali di mana basmalahnya tidak dibaca keras. Jadi baca alhamdulillahirabbil alamin langsung bismillahnya sirri. Itu mazhab Ahmad bin Hambal. Mazhab Abu Hanifah. Bahkan kalau mazhabnya Imam Malik di Sudan, kalau mungkin ada ibu-ibu yang pernah lihat mushaf Sudan itu atas dasar mazhab Maliki, basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga basmalah di belakangnya tidak ada nomor 1, tapi ayat pertama dari alhamdulillahirabbil alamin, baru ayat pertama. Ini berbeda dengan Indonesia. Sehingga orang-orang Sudan kalau membaca tanpa siri, basmalahnya bukan siri lagi, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti ini bagaimana? Ya kalau kita ke Sudan ya ikut mazhab Maliki. Ketika ke Mesir ikut mazhab Syafi'i. Ketika kita ke Saudi ikut mazhab Hambali. Enak. Karena ini hanya masalah fikih. Selama ada ya sanad keilmuan dari para ulama, ya, ulama 4 mazhab. Ya. Para ulama sepakat siapapun yang menisbatkan ibadahnya kepada satu dari 4 mazhab, maka sah salatnya, sah ibadahnya. Tapi sekali lagi dinisbatkan kepada dalil, bukan karena hawa nafsu. Ini bahaya. Karena ada beberapa pendapat dalam satu mazhab karena dia dalilnya tidak kuat, tapi karena seseorang itu karena hawa nafsu kemudian mengikutinya. Contoh, mazhab Abu Hanifah itu tidak mempersyaratkan nikah dengan wali. Sehingga ada seorang laki-laki pengen nikah dengan seorang wanita, wis rasa toko bapak ini langsung ayo kita nikah. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Nah, kenapa beliau berpendapat seperti itu? Wallahu a'lam, mungkin hadis tentang la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil, tidak sah, ya. Mungkin belum sampai kepada beliau sehingga beliau mengesahkan akad tanpa wali. Tapi kita kan tahu dalil. Jangan kemudian memanfaatkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wis aku nek seneng wong tak godhong bae sisan. Kan menurut mazhab Abu Hanifah sah. Atau jenengan misalnya ada yang mau nikah lagi, ya. Ini ada orang yang salah tafsir, seorang janda itu kalau nikah tetap harus dengan wali, enggak boleh kemudian langsung nikah sendiri. Ini contoh. Dalam masalah ini ikuti mazhab setempat saja kalau kesulitan. Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ini yang terakhir, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita benar-benar berakhlak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 anggota tubuh, saya ringkaskan aja. Anggota tubuh yang harus kita jaga. Pertama, mata.
Mata kita gunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah SWT. Mata ini bisa dipakai untuk ketaatan, bisa juga dipakai untuk kemaksiatan. Melihat Al-Quran, ketaatan. Melihat lawan jenis, kemaksiatan. Melihat video porno, kemaksiatan. Melihat HP, melihat dangdut, musik-musikan, kemaksiatan. Contoh ini pertama. Kemudian yang kedua, mulut. Ya, mulut kita jaga supaya berakhlak. Jangan sampai kita gunakan untuk ghibah, namimah, fitnah, adu domba. Ya, kita gunakan untuk zikir, kita gunakan untuk berdoa. Doa yang paling mudah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatkan segala hajat dengan apapun dengan doa ini. Ya, karena doa ini doa yang paling istimewa, banyak sekali dibaca di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasul. Kemudian yang ketiga, telinga. Telinga kita. Kita gunakan telinga kita untuk ketaatan. Jangan kita pakai untuk mendengarkan hal-hal yang enggak benar. Dengarkan gosip, dengarkan musik-musik, dengarkan yang enggak diridhai oleh Allah SWT. Dengarkan Al-Qur'an, dengarkan tausiah, dengarkan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keempat adalah tangan kita. Tangan kita gunakan untuk apa? Untuk membantu orang, mijiti bojone, gendong anake, masak, nyapu, ya. Membantu untuk kebaikan, untuk sholat juga pakai tangan ya, untuk sujud. Untuk apa ya, misalnya ke semua tangan. Jangan dipakai untuk maaf, mukul, mendolimi orang, mencet HP. Sekarang banyak orang tukang mijet HP, ya. Mijet HP, tapi untuk yang enggak benar misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kaki. Kaki kita gunakan, kita langkahkan kepada tempat-tempat yang baik. Ya. Karena semua anggota tubuh ini ada pertanggungjawabannya dan di akhirat nanti akan berbicara di hadapan Allah SWT. 5 ya. Kemudian yang keenam adalah perut kita. Perut kita gunakan untuk menampung makanan-makanan yang baik, yang halal, yang thayyib. Berhati-hati ibu, pastikan semua yang masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang halal. Ya, sesuatu yang boleh, enggak boleh mencuri, enggak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin meskipun punya suami. Lagi mau sego pun nanti bu, wis tak pangan. Meskipun itu hanya sederhana, hanya nasi ya, kita minta izin. Kecuali memang sudah ada kesepakatan di rumah itu, ya toh. Wis pokoke sing nang meja sapa wae mangan halal misalnya gitu ya. Pokoknya hal-hal yang sepele. Ke masjid ada sendal, ya. Jangan milih sendalnya yang bagus, pilih sendal yang miliknya sendiri. Elek rapopo sing penting duitku, ya. Karena orang yang paling tersiksa di dunia ini orang yang terlalu banyak mengagumi miliknya orang lain. Ya. Wah, penak ya duwe sandal apik, penak ya duwe bojo ayu, penak ya duwe omah apik. Nikmat kita adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, bukan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Seburuk apapun itu adalah milik kita, halal barokah. Kemudian masalah perut ya, kita cari nafkah, cari dengan cara yang halal. Muamalah jual beli, perhatikan ada fikih-fikihnya. Jangan hanya mencari untung tapi mencari barokah. Seorang muslimah dalam berbisnis bukan mencari untung yang banyak tapi mencari barokah yang banyak. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah ini yang paling penting dari semua 6 tadi, yaitu hati kita. Hati kita jaga. Jangan ada riya. Jangan ada takabur, jangan ada ujub, ya. Jangan ada syirik, jangan ada hasad, dengki. Semua ini adalah benar-benar penjagaan yang maksimal hati. Kita gunakan hati kita untuk ridha, untuk syukur, untuk sabar, untuk istighfar, bertobat. Ibnu Taimiyah mengatakan manusia itu kewajiban di dunia hanya 3. Sabar, syukur, istighfar. Sabar, syukur, istighfar. Ada nikmat, syukur. Ada musibah, sabar. Pernah berbuat dosa, istighfar. Sabar, syukur, istighfar. Sedikit pun orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sibuk memperhatikan amal ibadah orang lain. Kadang-kala ada orang berbuat baik karena hatinya kotor,
dia langsung mikir paling mau pamer kayaknya. Lihatlah zahir perbuatan orang, jangan lihat batinnya seperti apa. Batin urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bersedekah, yang kita nilai ya sedekahnya, tentang niatnya biar dia kepada Allah. Jangan kemudian mengatakan ada tetangga senengannya sedekah, Allah paling ben dipilih jadi Pak Lurah. Jangan, kita lihat aja sedekah bagus sudah. Ada orang yang ahli maksiat, satu waktu dia sholat di masjid, jangan dilokke. Dengaren Kang nang masjid. Jangan, dia sholat, dia berbuat maksiat, biar urusan dia kepada Allah. Dia sholat, nilai dia orang yang sudah baik melakukan sholat. Ada ibu-ibu yang sebelumnya nggak pernah kelihatan dalam majelis taklim, dia kelihatan. Lama nggak kelihatan, dia kelihatan. Jangan dilokke. Agak teko selama ini nanti misalnya. Jangan. Lihat dia sudah datang, Pak Gusti. Jadi hati-hati, menjaga hati, karena ini adalah yang paling penting dari 6 anggota tubuh yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah 3 ilmu yang wajib kita pelajari, yang hukumnya fardu ain. Yang fardu kifayah dan yang hukumnya sunnah, ada ilmu selain itu. Yang fardu kifayah misalnya jenengan belajar misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tentang usul fikih misalnya, tentang saya kira dalam masalah ilmu tajwid pun hukumnya fardu kifayah. Artinya nggak bisa kita itu semuanya dipaksakan tajwidnya itu bagus. Nggak bisa. Apalagi saya untune wis do ilang siji. Itu membaca makharijul huruf itu mesti ada keliru-kelirunya sehingga tidak berdosa kalau seseorang sudah berusaha. Makanya orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an pun dia mendapatkan pahala. Fardu kifayah. Artinya tidak semua orang harus belajar ilmu Quran, tafsir. Itu cukuplah mereka yang di pesantren-pesantren. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ilmu yang hukumnya sunnah, itu ilmu yang pendalaman materi. Ya, ini para ulama yang mereka ahli dalam suatu bidang ilmu. Ini seperti seorang dokter spesialis mata bagian retina, begitu ya. Jadi masalah ilmu fikih ada orang yang benar-benar ngelotok, yang setiap hari hanya belajar masalah ilmu fikih. Nah ini bukan kewajiban kita kalau terlalu dalam-dalam. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga ada manfaatnya apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Semoga ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keberkahan, pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.